Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Apa sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun, cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai moral yang bersumber dari Pancasila yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1945 sampai tahun 1949. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun, elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. 3. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada periode ini, negara Indonesia menganut demokrasi terpimpin. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1949 sampai tahun 1959. Pada periode ini, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. 4. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1965 sampai tahun 1998. Pada periode ini, negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila. 5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila era reformasi.
Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.